Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat, sukses dan bahagia serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, seringkali kokok ayam di pagi hari hanya kita maknai sebagai pertanda pagi telah tiba dan awal kehidupan dimulai. Kepakan sayap ayam seringkali kita anggap sebagai alarm berisik yang mengganggu manusia yang sedang tertidur lelap. Sahabatku, sesungguhnya lebih dari itu. Kokok ayam yang kita dengar bukan hanya sekedar suara hewan biasa, tetapi kokok ayam yang kita dengar adalah suara tasbih ayam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepakan sayap ayam adalah alarm yang membangunkan manusia dari terlelap tidur untuk segera beribadah. Sahabatku, Al-Quran telah menegaskan semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita saja yang tidak tahu bagaimana tasbihnya. Termasuk ayam juga bertasbih. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Luar biasa, sahabatku. Tidak ada yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta bertasbih, seluruh makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, menukil penjelasan Imam Al-Ghazali bahwa di bawah arsy ada malaikat yang bentuknya serupa dengan ayam jago yang selalu mengepakkan sayap untuk membangunkan manusia yang sedang tidur untuk beribadah. Karena ayam adalah makhluk yang diciptakan dengan keistimewaan luar biasa. Ketika ayam mendengar tasbih dan kepakan sayap malaikat di langit, maka ayam bertasbih dengan cara berkokok di bumi. Bahkan, sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita, "Idza sami'tum siyahat diikati, fas'alullaha min fadlihi, fa innaha ra'at malakan." Ketika kamu mendengar ayam berkokok, berdoalah, mintalah karunia Allah. Sesungguhnya dia sedang melihat malaikat. Lalu pertanyaannya, mengapa ayam berkokok saat fajar tiba? Saat terbit matahari terdengar banyak sekali ayam berkokok. Apa kaitannya dengan tasbih ayam dan berdoa minta karunia di waktu pagi hari? Sahabatku, kokok ayam di pagi hari bukan karena matahari terbit, melainkan ayam melihat cahaya yang terpancar dari para malaikat Allah yang sedang sibuk membagikan rizki untuk semua makhluknya setiap hari. Senada dengan hal tersebut, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbih sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Agar gelombang, frekuensi, dan energi positifnya selaras, maka orang-orang mukmin diperintahkan berzikir dan bertasbih sebanyak-banyaknya seraya memanjatkan doa, sehingga di hari itu, di waktu pagi itu, kita dapat menjalankan perintahnya dan akan mendapatkan limpahan berkah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, apakah pagi ini kita sudah bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak
bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Semoga dengan bacaan ini kita semua selalu ingat dan selalu menjalankannya, serta menjadi golongan makhluknya Allah yang selalu mendapatkan karunia-Nya. Sahabatku, melengkapi kisah ayam dan penanda ibadah, Nabiullah Adam alaihissalam pernah mengadu kepada Allah tentang ketidaktahuannya kapan waktu beribadah. Dan Allah menurunkan ayam putih dari surga. Dan ketika ayam tersebut berkokok, Nabi Adam mengetahui itulah pertanda waktunya beribadah. Sahabatku, belajar dari spirit ayam. Ayam tidak pernah malas dan selalu bangun pagi. Setelah mengepakkan sayap, berkokok sebagai tasbihnya ayam kepada Allah, dia segera bergegas bertebaran di bumi untuk mencari penghidupan. Nah, apakah kita masih menjadi pemalas dengan segala dalihnya? Atau hanya bertopang dagu, berdiam diri dan menyerah dengan keadaan? Mau kalah dengan ayam? Atau mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'idha qudiyatus shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Setelah selesai sholat, segeralah bertebaran di bumi, mencari karunia Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya agar menjadi golongan orang-orang yang beruntung lagi sukses. Sahabatku, untuk menjadi orang yang beruntung dan sukses, ternyata rumusnya tidak hanya sekedar kerja keras, tetapi membutuhkan upaya untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir. Demikian halnya, tidak hanya berdiam diri, hanya berusaha mencari jalan, tetapi juga harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah lah sang penentu kesuksesan kita. Sahabatku, ayam tidak pernah malas bergerak. Lihatlah, ketika kita beri makan, meskipun telah tersedia di depannya, ayam terus menggerakkan kakinya untuk memilah, memilih, dan selalu berhati-hati memakannya satu persatu dengan mulutnya. Apa itu artinya, sahabatku? Ayam selalu mencari keberkahan karena al-harokah barokah, bahwa dalam setiap pergerakan senantiasa terdapat keberkahan. Ayam selalu mencari keberkahan. Demikian halnya, tidak serakah, makan secukupnya, mencari rezeki secukupnya. Ayam juga selalu berpuasa saat mengerami telurnya demi generasi mereka yang terlahir sempurna dan lebih baik. Pertanyaan berikutnya, sahabatku, apakah kita sudah belajar dari ayam? Sudahkah kita selalu mencari keberkahan dan tidak serakah dalam mencari rezeki kita? Sudahkah kita berpuasa untuk generasi kita agar sampai kita mendapatkan generasi yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih hebat? Sahabatku, jangan sampai malu dengan ayam. Sahabatku, secara ilmiah dan berdasarkan penelitian modern tahun 2010, ayam itu ternyata adalah makhluk yang sangat istimewa. Ayam adalah makhluk yang dianugerahi kelebihan memiliki kerucut retina. Jadi kerucut retinanya ini kerucut retina tambahan yang lebih dibandingkan manusia. Ayam mampu membedakan warna tambahan dan melihat sebuah fenomena.
Bahkan menurut peneliti dan ilmuwan dari Washington University di Santo Louis, Joseph Corbo, kemampuan untuk melihat yang dimiliki oleh ayam ini, melihat warna, kemampuan untuk melihat warna berasal dari sel cahaya sensing yang masing-masing dapat mendeteksi gelombang cahaya yang berbeda. Warna retina ayam sangat melebihi retina kebanyakan. Maka, masihkah kalian ragu dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kebenaran perintah serta sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabatku, sekarang ayo kita bangun, segera bergegas beribadah, bertasbihlah, berzikirlah, dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua hajat, cita-cita, problematika, dan apapun yang sedang kita hadapi atau menjadi keinginan kita, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan, dibereskan, diselamatkan, dikuatkan, dan diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.